perkenalkan saya Vera Madani. Adapun pengertian rasio keuangan. Definisi, rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan melalui hubungan antara berbagai komponen laporan keuangan. Selanjutnya fungsi. Yang pertama itu membantu mengambil keputusan. Kedua, menilai efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Dan ketiga, mendeteksi potensi masalah keuangan. Perkenalkan, nama saya Salsi Aulia. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan ada 4, yaitu 1. Rasio likuiditas, 2. Rasio solvabilitas, 3. Rasio aktivitas, 4. Rasio profitabilitas. 1. Rasio likuiditas yaitu mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Current ratio adalah aset lancar atau liabilitas lancar. Penjelasannya, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Guiche ratio adalah aset lancar dan persediaan atau liabilitas lancar. Penjelasannya menunjukkan likuiditas perusahaan tanpa memperhitungkan persediaan. Cash ratio. Cash ratio adalah kas atau setara kas adalah liabilitas lancar. Penjelasannya menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang dengan kas. 2. Rasio solvabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Debt to equity ratio atau disingkat dengan DER. DER adalah total utang atau ekuitas. Penjelasannya mengukur struktur pendanaan perusahaan. Debt to asset ratio adalah total utang atau total aset. Penjelasannya mengukur proporsi aset yang dibiayai utang. Times interest earned disingkat dengan TIE. TIE adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dan beban bunga. Penjelasannya mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga. Rasio inventory turnover atau rasio perputaran persediaan adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa sering perusahaan menjual dan mengganti persediaan barangnya. Rasio ini dapat menjadi indikator yang baik untuk menentukan kualitas persediaan dan manajemen persediaan. Rumus rasio inventory turnover adalah inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Receivable turnover atau rasio perputaran piutang adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa sering piutang usaha dikonversi menjadi kas dalam periode tertentu. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam menagih piutangnya. Rumus receivable turnover adalah receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Total asset turnover atau TATO adalah rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. TATO dihitung dengan membandingkan penjualan bersih dengan total aset rata-rata. Rumus total aset adalah total aset sama dengan pendapatan dibagi total aset. Gross profit margin adalah metrik yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasional, sehingga perhitungan gross profit margin ini bisa menjadi bahan evaluasi melakukan efisiensi biaya operasional. Rumus gross profit margin adalah gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Kemudian, net profit margin adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih. Rumus net profit margin adalah net profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Kemudian, return on asset menunjukkan persentase seberapa menguntungkan aset suatu perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Rumus return on asset adalah return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Kemudian return on equity adalah imbal hasil yang dicetak perusahaan untuk pemegang saham.
Rumus return on equity adalah return on equity sama dengan laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan analisis hasil perhitungan rasio keuangan. Nah, analisis hasil perhitungan rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan berdasarkan data laporan keuangan. Berikut adalah contoh analisis dari beberapa rasio keuangan umum. Yang pertama ada rasio likuiditas, rasio lancar atau current ratio. Rumusnya yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Contoh, jika perusahaan memiliki aset lancar sebesar 1 miliar dan kewajiban liabilitas sebesar 500 juta, maka rasio lancar sama dengan 1 miliar dibagi dengan 500 juta sama dengan 2. Jadi, rasio lancar sebesar 2 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar 2 kali lipat dari kewajiban lancarnya. Artinya, perusahaan cukup liquid dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya. Yang kedua, rasio solvabilitas, rasio utang terhadap ekuitas, debt to equity ratio atau biasa disingkat dengan DER. Rumusnya yaitu DER sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Contoh, jika perusahaan memiliki total utang sebesar 800 juta dan total ekuitas sebesar 1 miliar 200 juta, maka DER-nya adalah 800 juta dibagi dengan 1 miliar 200 juta sama dengan 0,67. Jadi, DER sebesar 0,67 berarti utang perusahaan adalah 67% dari ekuitas. Rasio ini menunjukkan perusahaan memiliki struktur modal yang sehat dengan ekuitas lebih besar dibandingkan utang, sehingga risiko keuangannya relatif rendah. Selanjutnya yang ketiga ada rasio profitabilitas, margin laba bersih atau net profit margin. Rumusnya yaitu net profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Contoh, jika laba bersih sebesar 200 juta dan total aset atau penjualan sebesar 2 miliar, maka net profit margin sama dengan 200 juta dibagi 2 miliar dikali dengan 100% sama dengan 10%. Jadi, margin laba bersih sebesar 10% menunjukkan bahwa untuk setiap Rp1 penjualan, perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,10. Ini mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya dan menghasilkan laba. Yang terakhir, rasio aktivitas, perputaran persediaan atau inventory turnover. Dengan rumus inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Contohnya, jika HPP atau hasil pokok penjualan sebesar 600 juta rupiah dan rata-rata persediaan sebesar 200 juta rupiah, maka inventory turnovernya sama dengan 600 juta per 200 juta sama dengan 3. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.